return from Witan Sulaiman. Ricky Kambuaya, it's slipped in! Indonesia have got their goal with a large slice of luck. Ricky Kambuaya has struck early here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan ya. Hidup itu tidak seperti yang kita rencanakan. Ini pengalaman hidup yang bicara ya, bukan dari buku ini. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja hari ini. Saya hari ini nggak akan bicara tentang Ahok yang akan jadi kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara yang baru ya. Yang menurut analisa saya ada dua kemungkinannya itu. Kalau Ahok jadi kepala Otorita Nusantara, itu ada dua tujuan pemerintah itu. Satu, menggodok Ahok untuk jadi calon presiden, ini kan 2 tahun lagi sehingga bisa dimasukkan ke media setiap hari kan, di satu mega proyek yang kontroversial, jadi dia akan muncul terus. Yang kedua, untuk mengecek tes ya, seperti kolam tenang tuh dilempari batu untuk tes siapa yang bergerak ya, siapa yang masih menjadi lawan-lawan Ahok, itu kelihatan di media nanti. Tapi kita nggak ngomong itu sekarang, tapi ngomong ini loh, pelatih timnas ya, namanya Sintayong, yang 2 hari diwawancari sama Deddy Corbuzier tuh yang nonton 8 juta, banyak bener. Sintayong padahal prestasinya biasa aja, nggak bikin timnas tuh jadi juara AFF, cuma nomor 2. Dulu lah Alfred Riedel juga bawa timnas nomor 2, nggak ada ininya, nggak ada istimewanya. Tapi begitu dipuji-puji ya sama orang-orang PSSI sendiri ya. Iwan Kolev yang tahun 2004 juga bawa timnas itu juara 2, runner up. Alfred Riedel 2 kali runner up juga, 2010 sama 2014. Terus yang dilatih sama timnas, dilatih sama Nandar Iskandar tahun 2000 juga juara 2, runner up maksudnya, Piala AFF itu loh. Jadi istimewanya apa? Siapa namanya ini? Si Sintayong nih sampai diwawancarai sama, masuk podcastnya Deddy Corbuzier, padahal dia nggak bisa ngomong Indonesia, bahasa Korea, ada penerjemahnya ya. Dia sebenarnya dikritik ya sama Harun Sumitro, tapi Harun Sumitro juga mengakui ada alasan yang bikin Sintayong itu lebih hebat dibanding pelatih-pelatih timnas lainnya ya di Piala AFF sebelumnya. Kita lihat ya di suara.com, anggota santai aja ya, nggak usah ngurusin Ahok. Nanti ada waktunya. Anggota komisi ini kalau soal duit yang suka diambil orang tuh ingatnya komisi ya. Anggota komite eksekutif, termasuk belum suaranya, anggota komite eksekutif Exco PSSI Harun Sumitro mengkritik pencapaian Sintayong di Piala AFF 2020 yang sama dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Iya, ngapain sih, kecuali kok juara 1. Namun ada 3 alasan kenapa juru taktik asal Korea Selatan itu lebih hebat ya ketimbang pelatih skuad Garuda yang pernah ada ngelatih tim kita itu, pelatih-pelatih sebelumnya. Harun Sumitro mengkritik pencapaian timnas ya. Arahan Sintayong yang hanya meraih gelar juara kedua atau runner up di Piala AFF 2020 setelah takluk dengan agregat 2-6 dari Thailand. Hasil yang didapat timnas Indonesia bersama Sintayong itu menjadi cibiran Harun Sumitro yang membandingkan pencapaian itu sama
dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Saya tadi sampaikan dalam rapat evaluasi kalau hanya runner up tidak perlu Sintayong karena kita sudah beberapa kali juara runner up, juara 2, ujar Haruna Sumitro. Adapun pernyataan Haruna Sumitro tersebut merujuk pada pencapaian pelatih Indonesia sebelumnya, ya, yang juga membawa timnas itu menjadi runner up, ya, seperti Nandar Iskandar waktu jadi pelatih tahun 2020 membawa timnas juara 2 runner up AFF. Terus Ivan Kolev 2004 kita juga juara 2. Terus Alfred Riedel 2 kali itu 2010 sama 2014 tetap juara 2. Apa sih juara satunya? Bagi Haruna Sumitro, apa yang dicapai Sintayong nggak ada bedanya dengan ketiga pelatih yang hanya mampu mencapai prestasi yang kedua. Iya, tapi meskipun begitu, yaitu prestasi sama dengan 3 pelatih sebelumnya, si Taeyong ini yang usianya sekarang 51, dia memiliki beberapa kelebihan, ya. Menurut siapa itu Haruna Sumitro. Haruna Sumitro itu siapa sih? Saya nggak pernah. Oh, dia exco, anggota komisi eksekutif, ya. Apa itu kelebihannya? Ya. 1, si Sintayong ini banyak mengandalkan pemain muda katanya, ya. Dibandingkan 3 pelatih sebelumnya, Indonesia yang membawa runner up, yang menjadi runner up, Sintayong melakukan dengan lebih baik, ya. Kenapa? Yang menggunakan mayoritas pemain muda untuk mencapai tahap tersebut. Makanya presiden itu juga yang muda, jangan yang tua. Ada rencana calon presiden itu tua, ya, udah 3 kali nyalonkan presiden, terus wakilnya yang udah pernah jadi presiden jadi wakil presiden. Emang gak ada yang muda yang punya prestasi waktu dia jadi gubernur DKI gitu, yang Islam, masuk presiden non Islam, ya, meskipun undang-undangnya memang boleh, memang dirubah sama orang-orang itu supaya non-muslim bisa jadi presiden di tengah-tengah mayoritas orang Islam. Aneh juga itu, colongan itu pembuatan undang-undang itu. Ya, itu yang merubah itu yang ngaku Sahid Tapi, yang guru besar hukum itu katanya. Terus timnas di Piala AFF 2020 menjadi salah satu tim dengan skuad termuda, yakni rata-rata usia 23,7 tahun. Ya. Rata-rata usia itu menjadi yang termuda bila dibandingkan dengan skuad atau tim Garuda sebelumnya. Meski mayoritas pemain muda, timnas Indonesia bisa bicara banyak katanya dengan menjadi juara grup B di atas Vietnam yang merupakan tim terkuat di Asia Tenggara. Selain itu, kekalahan di final dari Thailand dirasa maklum, kata Haruna Sumitro, mengingat minimnya pengalaman para pemain muda timnas, ya. Bagi pendukung timnas Indonesia dan Sintayong, banyaknya pemain muda yang diandalkan di Piala AFF 2020 merupakan sebuah proses, ya, sebelum skuad Garuda terbang tinggi di kejuaraan-kejuaraan internasional beberapa tahun mendatang. Terus kelebihan kedua lagi Sintayong, yang kedua menukangi banyak tim, ya. Dia membina atau menjadi arsitek dari tim-tim yang lain, yaitu tim U23, U19 dan juga tim senior Indonesia. Jadi dibanding pendahulunya, Sintayong memiliki tugas lebih berat, yakni menukangi banyak tim. Sebagaimana diketahui,
pelatih timnas Korea Selatan itu menukangi tim U19, 21, 23 dan tim senior lainnya. Dengan tugas tersebut, Sintayong tetap bisa bekerja maksimal di Piala AFF 2020. Salah satu mahakaryanya adalah membawa banyak pemain muda di bawah usia 23 tahun ke ajang 2 tahunan itu. Karena banyak membawa pemain muda, Sintayong pun tidak akan kesulitan saat membawa timnas Indonesia kelompok umur berlaga di kejuaraan seperti Piala AFF U23 2022 Februari mendatang. Bisa dikatakan apa yang diemban Sintayong terbilang tepat ya, karena membangun timnas Indonesia yang kuat di masa depan. Terus kelebihan Sintayong ketiga, menurut Haruna Sumitro, pencapaian apik di tengah kondisi yang sulit ya. Situasi sulit tapi dia mencapai prestasi yang memadai lah sebagai runner up. Jadi itu sebuah prestasi yang membanggakan, apalagi kalau kita lihat kondisi para pemain timnas Indonesia. Menjelang Piala AFF 2020, para penggawa timnas berada dalam kondisi sulit seiring terhentinya kompetisi Liga 1 akibat pandemi. Secara tidak langsung, hal ini mempengaruhi match fitness ya, kesegaran bertanding dan mental bertanding para pemain. Tapi bagi Sintayong ya, sulit dia mencari pemain yang bisa diandalkan kalau tidak ada kompetisi. Namun Sintayong bisa membuktikan dirinya berbicara banyak di AFF 20 ya, dengan menahan imbang Vietnam yang lebih matang dan kemudian menghajar Singapura. Yaitu ya sedikit 3 kelebihan pelatih timnas yang waktu diwawancari oleh Deddy Corbuzier itu satu hari bisa 7 juta, terus saya nonton lagi hari kedua sudah 8 juta yang nontonnya. Jadi rupanya penggemar atau penonton peminat Sintayong itu banyak juga ya, dibuktikan dengan viewers yang nonton di podcastnya Deddy Corbuzier. Waktu Deddy Corbuzier wawancari Sintayong yang nggak bisa bahasa Indonesia, ada penerjemahnya di samping kanannya. Ya itu sekedar ini ya. Sekarang habis ini kita ngomong Ahok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi utang ke material lawan berapa? 850, Pak. 850. Inilah lokasi pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Ojolali di atas tanah 120 meter tanah wakaf dari Bapak keluarga Haji Parama Arta. Insya Allah ini akan dicor, persiapan 2 lantai. Hari ke-77 ya Pak, hari kerja 77. Insya Allah siapa yang membangun masjid, kata Rasulullah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Insya Allah. Dimulai tanggal 2 Agustus dan sekarang tanggal 4 Desember ya? Tanggal 6. Pak. Sekarang sudah 6 Desember. Jadi hari libur tidak dihitung, hari kerja ke-77. Insya Allah Allah akan mudahkan pembangunan Masjid 6 Syuhada yang pertama
dari rencana 74.000 masjid di setiap desa satu, karena desa Indonesia ada 74.000, maka insya Allah akan tegak berdiri 74.000. Mana Pak? Iya Pak, 74.000 masjid, 6 syuhada pesantren Ojolali di seluruh Indonesia selama 100 tahun, 1 abad. Pekerjaan dakwah adalah pekerjaan antar generasi. Tidak mungkin pekerjaan dakwah, masalah dakwah selesai di tangan seorang tokoh Islam. Betapapun besarnya tokoh Islam itu, karena pekerjaan dakwah adalah pekerjaan antar generasi, sambung menyambung menjadi satu dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Pak, terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah memungkinkan terlaksananya tahap demi tahap Masjid 6 Syuhada pesantren Ojolali yang sangat bersejarah ini. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tercuah di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-30, hari ke-63 maaf, pembangunan Masjid 6 Syuhada pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali, dan insya Allah akan diteruskan mulai hari Senin depan. Sekarang hari Senin, mulai Selasa depan insya Allah hari yang ke-64 ya, dan akan bikin di sini satu cor tanah digali 1 meter kali 1 meter untuk pondasi cakar ayam, mungkin 2 di sini, 1 kita akan bikin 2 lantai. Rencana berubah, tadinya hanya dinding setinggi dada, sekarang tampaknya harus ditinggikan dan kemudian dibikin cakar ayam. Diperlukan 8 cakar ayam dengan tiang ulir seperti ini, baru 1 jadi setinggi 4 meter. Dan ini untuk ngecornya perlu biaya 5 juta kira-kira begitu. Cor besi ulir setinggi 4 meter untuk 2 lantai, diperlukan 8 tiang. Silahkan buat yang ingin beramal jariah untuk membangun Masjid 6 Syuhada pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali, silahkan ditransfer. Dan untuk yang sudah transfer, tentu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan kembali kami ingatkan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjid, dan siapa yang membangun sebuah masjid, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Dan doakanlah insya Allah ini nanti menjadi pusat gerakan dakwah di semesta dari titik ini, yaitu 2 lantai Masjid 6 Syuhada, termasuk ada studio podcastnya di sini yang akan melancarkan siaran-siaran dakwah ke seluruh penjuru semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasang dak. Ya. Kemungkinan ngecornya Selasa deh. Enggak bagus. Lagi dites Pak, udah bening nih Pak, sumur keluar airnya. PLN ini Pak, pasang lingkaran.